Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Lagaan 2001 merupakan film produksi Bollywood yang ditulis dan diarahkan oleh Ashutosh Gowariker. Sang bintang Bollywood, Aamir Khan, selain ikut bermain sebagai pemeran utama, dia juga menjadi produser film ini loh. Lagaan bermakna upeti atau pajak yang wajib diberikan warga kampung setiap tahunnya untuk pemerintah kolonial. Nah, film yang berdasar kisah nyata ini memperlihatkan bagaimana Kapten Russell memberikan tantangan pada penduduk desa untuk bertanding kriket dengannya. Jika menang, mereka bebas membayar pajak selama 3 tahun. Namun jika kalah, penduduk harus membayar 3 kali lipat pajak mereka. Inilah alur ceritanya. Lagaan mengambil setting cerita pada tahun 1893 di sebuah kampung gersang terpencil bernama Champener di wilayah Gujarat. Tepatnya ketika India masih di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Di setiap daerah provinsi terdapat satu benteng pertahanan Inggris dengan alibi membantu setiap raja provinsi melakukan keamanan dari serangan raja dari provinsi lain. Setiap raja mengumpulkan upeti dari desa yang ada di bawah kekuasaannya dan hanya menyimpan satu bagian saja, sedangkan sisanya diberikan pada Inggris sebagai gaji mereka. Dengan cara ini, Inggris bertindak dengan tangan besi, sedangkan petani bekerja keras siang malam dengan perut kosong untuk membayar pajak raja setiap tahunnya. Suatu hari mereka dilanda kekeringan karena tak kunjung hujan selama hampir 2 tahun, dan penduduk tak tahu pasti kapan ladang mereka akan hijau kembali. Sehingga Raja Puran Singh mendatangi markas Kapten Russell mewakili suara rakyat untuk bernegosiasi dengannya. Disaksikan adik Russell, Elizabeth, Raja Puran berkata, "Wargaku tidak pernah lagi sembahyang di kuil Sideswar selama 3 tahun terakhir karena perjanjian wilayah. Warga percaya jika mereka melakukan pemujaan, hujan akan kembali memberkati mereka." Karena Russell dekat dengan Raja Diler Singh, Raja Puran meminta tolong untuk melancarkan ibadah tersebut. Russell dasarnya emang licik, dia punya syarat. Jika Raja mau makan daging, maka Russell mau melancarkan permintaan itu. Raja Puran adalah vegan dan diharamkan makan daging. Tapi Russell tetap memaksanya. Karena tetap tidak mau, Russell memberikan pilihan lain, yakni warga harus mau membayar pajak 2 kali lipat sebagai gantinya. Raja kebingungan, dia belum menjawab Russell, tapi dia malah sudah mengesahkan perjanjian. Jadi Raja khawatir dengan rakyatnya. Di musim kering seperti ini, bagaimana bisa mereka membayar pajak 2 kali lipat? Tak lama prajurit Raja mengumumkan pada penduduk perihal perjanjian pajak 2 kali lipat itu. Penduduk mati rasa. Sudah masa paceklik, malah semakin dicekik keadaan. Deva Singh, kepala desa, menenangkan warganya yang menyalahkan Raja. Dia berkata, kalau ini semua ulah orang Inggris, raja mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan terikat olehnya. Bufan, dia pria yang cerdas dan pemberani ini, memberikan masukan pada penduduk agar bersama-sama mendatangi raja untuk meminta pembatalan pajak mencekik ini. Tak ada pilihan lagi, mereka pun bersama mendatangi raja. Tapi untuk bertemu raja, Bufan dan penduduk harus menunggu orang-orang Inggris kelar main kriket, yang menurut mereka mirip permainan gili danda. Sampai ketika bola mengenai mereka. Ronald memaki mereka karena orang kulit hitam tak pantas menyentuh bolanya. Bufan tersulut emosi, sehingga keadaan jadi kacau. Bufan sempat mengejek permainan orang Inggris ini sangat bodoh. Namun mereka belum menanggapinya, karena permainan belum selesai. Setelah selesai, Raja memanggil mereka kembali untuk mendengarkan protes perihal pajak 2 kali lipat itu. Tapi Raja pun tidak bisa melakukan apapun selain menuruti company. Tak lama Russell yang punya dendam sama Bufan karena mengecek permainannya datang dan menantang Bufan untuk bertanding kriket dengan timnya. Jika tim Bufan menang, maka Russell takkan menggandakan pajaknya. Bufan masih diam, lalu penawaran Russell jadi naik, yakni akan menghapus pajak selama 1 tahun. Bufan masih diam, sampai Russell menawarinya akan menghapus pajak selama 3 tahun berturut-turut. Itu berlaku di seluruh provinsi jika tim Bufan memenangkannya. Namun jika tim Bufan gagal, semua penduduk provinsi harus membayar denda 3 kali lipat setiap tahunnya. Elizabeth merasa bahwa ini sangat tidak adil, sedangkan penduduk merasa khawatir dan menyuruh Bufan menolaknya. Tapi Bufan tak mau kehilangan peluang. Dia menyetujui kesepakatan itu. Alhasil, dia kini menjadi musuh seluruh penduduk desa. Bufan disidang dan disalahkan karena telah menggandakan upeti menjadi lebih parah 3 kali lipat. Tapi Bufan berkata, memangnya kalian bisa membayar upeti 2 kali lipat? Musim paceklik ini saja, kita hanya mampu membayar setengahnya saja. Jika kita membayar 2 kali, itu sama dengan kita menjual ladang dan rumah kita sendiri. Jadi keputusanku ini bukanlah kehancuran, tapi sebuah peluang.
Aku tahu kita semua lemah, tapi dengan jalan ini, kita punya peluang untuk kita terbebas dari jeratan kemiskinan dan belenggu company. Permainan ini untuk ladang penghasilan kita. Apa kalian lupa jika kita menang, kita akan bahagia selama 3 tahun lamanya? Setelah mendengar itu, semua penduduk tetap tidak mau mengerti dan memilih menghiraukan Bufan. Untungnya ada ibu Bufan yang tetap menyemangati anaknya. Tak hanya itu, gadis cantik bernama Gauri pun diam-diam mendukung Bufan. Lanjut cerita, Bufan mengajari Tipu untuk bermain kriket seperti yang dipahaminya. Itu menarik perhatian warga. Namun mereka tetap tidak peduli karena Bufan dan Tipu gagal memukul bolanya. Tapi Bufan tak putus asa. Dia kembali mencoba hingga bola berhasil dia pukul sampai mengenai lonceng di kuil desa. Itu membuat Baga, si penjaga kuil, tergerak ikut bersama berlatih kriket dengan mereka. Melihat itu, Guran, si peramal pun ikut bergabung. Namun tiba-tiba penduduk desa lain datang menggeruduk Bufan karena telah lantam, membuat kesepakatan dengan Russell tanpa persetujuan dari mereka. Yevasing sebagai kepala desa mencoba melerainya dan menyarankan agar mereka bersama-sama menghadap Raja Puram. Namun itu tak merubah keputusan karena permainan itu menyangkut kehormatan Inggris dan ego Kapten Russell. Para kepala desa tetap merayu Raja dan mengatakan bahwa Bufan akan minta maaf dengan Russell. Tapi Bufan tidak mau. Dia lebih baik mendapat hukuman cambuk sebanyak 100 kali daripada harus minta maaf dengan orang jahat seperti Russell ini. Raja juga berkata, kalau permintaan maaf pun sudah terlambat dan menyarankan agar penduduk mempelajari saja permainan itu. Hingga Bufan dan ketiga kawannya diam-diam mempelajari permainan itu. Di sana Elizabeth, adik Russell, melihat mereka dan segera mendatanginya. Karena tak mengerti bahasa satu sama lain, Elizabeth memanggil ajudannya, Ramsing, untuk menerjemahkan bahasa mereka. Di mana Elizabeth mengatakan bahwa dia bersedia mengajari tim Bufan bermain kriket, mengingat ketidakadilan yang menimpa mereka karena ulah kakak kandungnya sendiri. Mereka senang dan akan bertemu besok hari di tempat rahasia untuk berlatih di belakang bukit desa. Malam harinya, Bufan mengajak Goli ikut dalam tim. Karena Goli pandai melempar ketapel, pasti akan jago juga melempar bola kriket. Demi tak membayar upeti dan menikmati hasil panen sendiri, Goli sepenuh hati ikut dalam tim itu. Bahkan karena Sing, ayah Gauri pun tersentuh dan ikut dalam tim. Keesokan hari, Elizabeth menunaikan janjinya mengajari tim Bufan, di mana permainan kriket adalah sebuah olahraga tim yang dimainkan antara dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 11 orang. Elizabeth juga mengajari step by step permainan tersebut, tapi Gauri malah cemburu melihat Bufan antusias mendengarkan penjelasan Elizabeth. Setelah selesai belajar, walaupun tim hanya 6 orang, mereka tetap berlatih dengan giat, sampai Bura, si ternak ayam pun ikut bergabung dalam tim. Di sisi lain, Kapten Russell mendapat kemarahan dari atasannya atas kelancangannya membuat perjanjian sendiri. Russell akan diampuni jika timnya menang taruhan, namun jika tidak, Russell akan membayar denda pajak seluruh provinsi selama 3 tahun dan tugasnya akan dipindahkan ke Afrika Tengah. Karena itu, Arjan, pengurus kuda Russell, mendapat pelampiasan. Russell mengatakan, budak hanya pantas diinjak-injak. Arjan marah. Dia bersama saudaranya mendatangi Bufan untuk menawarkan diri sebagai tim, karena hanya dengan cara itu, dia bisa membalas dendam. Lalu disusul Ismail, yang juga tergerak ikut bergabung, sehingga penduduk kini mulai percaya dan melakukan doa bersama untuk kemenangan. Namun, saat sesi nari-nari India, Laka cemburu melihat Gauri yang sangat terlihat menyukai Bufan. Laka yang patah hati pergi menemui Russell untuk membongkar rahasia tim Bufan dan memberitahu bahwa Elizabeth ada di pihak Bufan. Niat Laka adalah menghancurkan Bufan dan membuatnya kalah dalam pertandingan. Russell memerintahkan Laka masuk ke tim Bufan untuk melancarkan kegagalan Bufan. Russell lanjut memarahi Elizabeth dan mengancam akan memulangkannya ke London jika menemui penduduk desa kembali.
Sedangkan Laka, dia merayu Buffon agar memasukkannya ke dalam tim. Buffon meragukan Laka karena dari kecil Laka selalu bermain curang. Tapi Buffon tak senaif itu. Dia memberikan Laka kesempatan untuk melihat bakat apa yang dimiliki Laka. Keesokan harinya adalah latihan lagi. Buffon mendapat tambahan tim dari desa lain. Dia bernama Sodi. Sodi merupakan mantan tentara yang bekerja untuk company. Jadi dia sedikit tahu tentang permainan kriket ini. Lalu Elizabeth mengajak Buffon berbicara berdua. Di sana, Ellie mengungkapkan perasaannya bahwa dia mencintai Buffon. Cuman karena pakai bahasa Inggris, Buffon tidak mengerti artinya. Tanpa sadar, Gauri marah dan menangis karena cemburu. Dia kira cintanya bertepuk sebelah tangan. Buffon tahu bahwa Gauri itu cemburu dengan Elizabeth. Oleh karena itu, Buffon juga mengungkapkan perasaannya kalau dia hanya mencintai Gauri semata, hingga membuat Gauri tidak sedih lagi. Lanjut cerita, karena hari semakin mendekati pertandingan, kedua tim ini berlatih. Sedangkan di sisi Buffon terdapat masalah kecil. Buffon melihat Kachra, seorang lelaki kasta rendah dan lumpuh mempunyai bakat melempar bola dengan manipulatif. Buffon hendak merekrutnya. Tapi para penduduk menolak atas dasar kasta Kachra yang hina dina. Buffon tentu kesal. Dia berkata, "Loh, kalian sakit hati karena orang kulit putih selalu menghina kita. Lalu mengapa kalian melakukan hal yang sama dengan manusia yang sama-sama menyembah Tuhan Rama? Kaca memang cacat, tapi tangan yang menurut kalian tak punya daya ini akan memberi kita kemenangan." Mendengar itu, penduduk akhirnya mengerti. Karena personil sudah lengkap, mereka pun giat berlatih. Dan akhirnya hari bersejarah pun tiba. Maharaja menemui tim Buffon untuk menyemangati mereka dan berdoa agar mereka memenangkan pertandingan dan memalukan Inggris dengan permainannya sendiri. Pertandingan ini terdiri dari 3 babak dan dilakukan selama 3 hari. Pertandingan dimulai dan tim Russell mendapat giliran pertama memukul bola. Di awal permainan, tim Buffon sangat kacau. Bahkan Sodi melewati batas melempar bola, sehingga tim Russell mendapat 4 kali kesempatan memukul bola. Tapi untungnya Buffon berhasil menangkap bola hingga menaikkan poin tim Buffon. Ditambah lagi Goli, dengan lemparan ala bolang-balingnya, berhasil mengecoh pukulan lawan dan mencetak banyak poin. Tapi Goli diprotes pihak Russell karena cara melemparnya yang konyol. Elizabeth segera mendekat dan menjelaskan bahwa cara melempar Goli sah-sah saja, karena tak ada aturan tertulis yang melarang teknik itu. Walau Goli mencetak banyak skor, Laka mengacaukannya dengan pura-pura tak bisa menangkap bola. Alhasil, babak pertama, Russell mendapat poin 62 sedangkan tim Buffon mendapat 54. Malam harinya Elizabeth curiga setelah melihat orang desa berlari menemui Russell. Dia terkejut melihat kenyataan bahwa Laka mengkhianati desanya sendiri. Elizabeth segera kembali ke desa untuk mengumumkan pengkhianatan itu, sehingga penduduk desa marah dan mengeroyok Laka. Buffon berusaha melerai dan berhasil menasihati Laka. Laka menyesal. Dia cemburu melihat Gauri mencintai Buffon, sehingga Laka gelap mata dan tanpa sadar menghancurkan desanya sendiri. Buffon lapang dada memaafkan dan memberikan Laka kesempatan terakhir untuk bisa menebus kesalahannya sendiri. Keesokan hari, Laka membuktikannya. Dia gersat menangkap bola. Walau begitu, tim Russell masih unggul. Bahkan perbandingannya sangat gila, yakni 271-3. Elizabeth berkata, ini sangat mustahil untuk menang karena tim Buffon setidaknya harus mencetak 600 poin untuk menang.
Tak putus asa, Buffon dan tim kembali ke lapangan. Kachra ditugaskan melempar bola. Awalnya dia direndahkan, tapi lihat, Kachra berhasil melakukan hat-trick, sehingga bola tak bisa dipukul oleh lawan. Gentlemen, he's on a hat-trick. Ditambah lagi, Baga akhirnya berhasil menangkap bola lawan. Dan diakhiri Sodi yang melempar bola dengan indah. Babak kedua ini akhirnya mereka memenangkan pertandingan. Sehingga di babak penyisihan besoklah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Dan untuk memenangkan pertandingan ini, tim Buffon harus mencetak poin 3-2-3 di pertandingan besok. Singkat cerita, keesokan hari tiba dan pertandingan final dilangsungkan. Tim Buffon mendapat giliran memukul bola untuk mencetak poin tersebut. Buffon dan Sodi sangat mudah membuat poin. Arjan menggantikan posisi Sodi karena bola menyentuh 3 tongkat. Arjan bermain dengan sangat bagus, tapi mentalnya dirusak company atas penghinaan terhadap dirinya. Itu membuat Arjan emosi dan konsentrasinya buyar. Laka menggantikan posisi Arjan, tapi tim Russell curang. Bola sengaja mengenai kepala Laka. Tak hanya Laka, semua pemain Buffon dibuat KO olehnya. Lalu pertandingan akan dilanjutkan esok hari karena banyak yang cedera. Penduduk desa merasa putus asa, tapi mereka berkumpul melakukan doa bersama sambil menangis. Keesokan harinya Ayah Gauri ikut pertandingan karena yang lain pada sakit, karena kecapean karena sudah tua dan tak sanggup lagi berlari. Deva menggantikannya. Saat giliran Ismail, Tipu mewakilinya berlari mengingat kaki Ismail yang luka. Itu berjalan lancar dan membuat banyak poin. Tapi sayangnya Tipu tak sengaja lari sebelum bola dilempar, sehingga menambah poin untuk lawan. Hingga tersisa Kachra. Kachra memang pandai melempar, tapi dia sangat payah dalam memukul. Tim Russell kembali curang dan melukai telinga Buffon. Namun Buffon tetap semangat melanjutkan pertandingan. Kachra berulang kali gagal memukul bola. Sampai mereka hanya tersisa satu pukulan saja. Buffon kembali menuju batsman dan memberikan pukulan terakhirnya dengan jauh. Tapi Russell berhasil menangkapnya. Dia senang dan percaya diri bahwa tim Inggris telah menang. Hingga dia menyadari bahwa dia telah menangkap bola itu di luar batas permainan yang memberikan 6 pukulan, dan itu berarti
menjadi kemenangan mutlak untuk tim Buffon. Elizabeth hendak memeluk Buffon, tapi dia seketika patah hati melihat kenyataan. Walau begitu, Elizabeth tetap senang dengan kemenangan mereka. Bahkan kemenangan mereka dihadiahi langsung oleh Tuhan dengan turunnya hujan. Kekeringan pun berakhir dan penduduk semakin bahagia. Karena tak tahan dengan penghinaan, pemerintah Inggris memutuskan untuk menutup kedutaan di Champaner atas kuasa yang diberikan dari Yang Mulia Ratu Victoria. Russell dipindahkan di Afrika Tengah dan membayar pajak pada Raja Puransing selama 3 tahun. Elizabeth berpamitan dengan Buffon dan seluruh penduduk. Dia sampai akhir hayat tidak menikah dan memendam cinta Buffon. Sedangkan Buffon menikahi Gauri dan hidup bahagia bersama penduduk desa. Walau nama Buffon menghilang dari halaman sejarah, tetap saja Buffon adalah pahlawan tanpa mengangkat senjata. Sebenarnya Mimin kurang paham soal permainan kriket guys. Jadi Mimin reviewnya sepaham Mimin aja ya. Hehe. Kalau ada yang salah-salah mohon ditulis di kolom komentar kakak. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.